perjuangan ustadz dan ustadzah yang tidak kita ketahui. Apakah Sobat NH pernah berprasangka sama ustadz dan ustadzah di sekolah? Wah, kok enak ya, ustadz dan ustadzah tinggal kasih tugas dan kasih pertanyaan ujian saja? Atau, duh, kenapa ustadz dan ustadzah memberikan tugas yang terlalu sulit sih? Tugasnya kebanyakan nih. Nah, apakah Sobat NH pernah berpikir demikian? Dalam kegiatan belajar mengajar, tentunya Sobat NH semua sering berinteraksi dengan sosok ustadz dan ustadzah. Alhamdulillah, Sobat NH sejak dari kecil pun sudah dibiasakan untuk menghormati dan mentaati seorang guru. Namun, seiring berjalannya waktu, terkadang ada kendala dan masalah yang mungkin Sobat NH hadapi di setiap kegiatan di waktu sekolah. Misalnya, kurang memahami pelajaran, tidak terlalu suka dengan pelajaran tertentu, tidak mengikuti pelajaran dengan lancar, dan lain sebagainya. Tanpa sepengetahuan Sobat NH, hal-hal tersebut terkadang bisa membuat Sobat NH jadi lebih sensitif loh. Jadinya, terkadang muncul prasangka-prasangka yang kurang baik kepada ustadz dan ustadzah. Eits, jangan salah paham dulu ya Sobat NH. Di balik ketegasan ustadz dan ustadzah dalam mendidik Sobat NH semua, ada hal-hal yang tidak kita ketahui loh. Berikut adalah perjuangan para ustadz dan ustadzah yang mungkin tidak Sobat NH ketahui. Ustadz dan ustadzah mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk pendidikan. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, biasanya ustadz dan ustadzah akan datang lebih awal untuk memeriksa keadaan sekolah dan kantor. Selain itu, biasanya ustadz dan ustadzah memerlukan waktu ekstra untuk mempersiapkan materi dan tugas yang akan diajarkan di kemudian hari. Ketika di rumah, ustadz dan ustadzah juga harus memahami materi yang akan diajarkan agar nantinya mampu dijelaskan dengan baik kepada Sobat NH semua. 2. Ustadz dan ustadzah sebagai pembentuk karakter. Kebanggaan ustadz dan ustadzah yang sebenarnya bukanlah karena Sobat NH yang pandai atau lulus, namun karena memiliki sikap yang luhur dan budi pekerti yang baik. Tentu saja ustadz dan ustadzah akan sangat bangga apabila Sobat NH mampu berprestasi dan melewati ujian dengan lancar hingga lulus sekolah. Namun, ustadz dan ustadzah akan lebih bangga dan puas apabila Sobat NH menjadi seorang yang memiliki perilaku sopan dan santun serta berbudi pekerti. 3. Ustadz dan ustadzah bersedih apabila muridnya melakukan hal-hal yang berdampak negatif. Apabila ada seorang murid melakukan tindakan yang negatif hingga merugikan dirinya dan temannya, seperti mencontek dan membolos, maka ustadz dan ustadzah pun dengan sigap menegurnya. Hal ini bukan berarti ustadz dan ustadzah benci kepada muridnya, namun karena ustadz dan ustadzah ikut merasa bersalah dan bersedih atas perbuatan muridnya tersebut. Karena bagi ustadz dan ustadzah, mendidik murid bukan hanya untuk menjadi cerdas, tapi tujuan sebenarnya adalah untuk menyiapkan generasi yang berbudi luhur. 4. Ustadz dan ustadzah bukanlah seorang yang selalu benar dan paling tahu. Pernah kan dalam diri Sobat NH muncul rasa keingintahuan yang tinggi terhadap hal apa saja? Nah, seringkali pertanyaan-pertanyaan itu diberikan kepada ustadz dan ustadzah agar mendapat jawaban yang tepat. Walaupun begitu, ustadz dan ustadzah sebenarnya juga memiliki keterbatasan akan pengetahuan dan wawasan. Makanya, Sobat NH harus bersabar ya kalau ustadz dan ustadzah belum bisa menjawab pertanyaan kalian. Soalnya selain harus mampu mengajar, ustadz dan ustadzah juga dituntut untuk selalu menambah dan memperbaharui wawasan dan pengetahuannya. Jadi, ustadz dan ustadzah membutuhkan proses yang tidak singkat juga untuk menjelaskan ilmu yang ustadz dan ustadzah sudah pelajari kepada Sobat NH semua.